Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Di video kali ini saya mungkin nggak akan bercerita mengenai perjalanan atau liburan kemana, tapi saya akan berbagi pengalaman yang saya rasakan pada minggu lalu teman-teman. Saya mengalami operasi pengangkatan batu empedu. Insya Allah saya akan bahas mengenai bagaimana batu empedu itu dan apa yang saya rasakan setelah dan sebelum dilakukan operasi pengangkatan kantung batu empedu tersebut. Seperti apa ceritanya, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Cerita ini bermula dari beberapa bulan yang lalu. Saya sering mengalami sakit pada lambung teman-teman, terutama di nyeri pada ulu hati ya, ketika sedang kambuh penyakit ini. Beberapa kali saya sudah berobat ke dokter teman-teman, namun berdasarkan dokter umum tempat saya berobat itu, saya diberitahu kalau saya ini sakitnya itu cuma sakit mah biasa ya teman-teman. Singkatnya, karena penyakit itu semakin hari semakin sering terjadi teman-teman, jadi istri saya menyarankan saya untuk pengecekan USG ya. Cirinya ketika penyakit itu kambuh, itu selain nyeri di ulu hati itu sakitnya itu sampai tembus ke belakang teman-teman. Jadi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain ya, mau dibaringkan juga rasanya sakit teman-teman. Makanya akhirnya saya pun periksa di USG di Prabu Muli, di rumah sakit umum. Kebetulan istri saya bekerja di rumah sakit umum, jadi untuk akses pemeriksaannya lebih mudah gitu. Dan setelah di USG ternyata memang di dalam empedu saya itu sudah banyak batunya teman-teman. Berdasarkan dari hasil USG itu ada batu yang berukuran 2 cm sama multi. Jadi multi itu batunya banyak teman-teman. Akhirnya saya disarankan untuk dilakukan operasi pengangkatan kantung empedunya. Dan untuk operasi pengangkatan batu empedu itu sendiri, kami disarankan untuk operasinya itu di rumah sakit Bari Palembang ini teman-teman, karena dokter spesialisnya selain ada di sini juga karena alat-alatnya lebih lengkap di sini. Jadi kalau kita melakukan operasi di Prabu Mulih itu karena peralatannya belum selengkap di Palembang ini, jadi operasi besar ya teman-teman, di Belek gitu ya. Tapi kalau di Palembang ini dia pakai operasi endoskopi, jadi cuman dikasih lubang 3 titik gitu, nggak terlalu besar gitu teman-teman, dan untuk kesembuhannya juga lebih cepat gitu. Pada awalnya saya ragu teman-teman, apakah memang harus diambil ya, karena bukan sekedar batunya yang diambil, tapi benar-benar kantung empedunya itu juga harus diangkat teman-teman. Jadi pasca operasi kita udah nggak punya kantung empedu lagi gitu. Akhirnya saya cari informasi ya, baik dari internet, dari Google, dari YouTube. Akhirnya saya memperoleh informasi dari berbagai sumber yang saya pribadi menarik kesimpulan bahwa memang harus segera dilakukan tindakan pengangkatan kantung empedu teman-teman. Jadi menurut informasi yang saya peroleh itu, batu empedu, orang yang memiliki batu empedu itu tidak selamanya merasakan gejala, apalagi gejala yang signifikan ya teman-teman. Artinya merasakan sakit gitu, yang seperti yang saya alami gitu kan. Jadi kalau walaupun batunya agak besar juga, tapi dia nggak ada gejala yang signifikan, atau dia nggak merasakan apa-apa gitu, seperti biasa aja gitu. Itu katanya sih nggak perlu diangkat untuk kantung empedunya, nggak masalah teman-teman. Tapi kalau yang sudah merasakan gejala yang signifikan seperti yang saya alami itu teman-teman, itu berpotensi
batunya itu walaupun kecil bisa terjadi infeksi, bahkan nanti bakal menjalar ke organ yang lain gitu kalau nggak segera diatasi atau diangkat teman-teman. Karena terjadinya infeksi itu bisa menyebabkan kuman masuk ya teman-teman. Akhirnya kondisi kantung empedunya tadi bernanah, bisa menyebar ke penyakit lain, ke liver ya teman-teman, ke pankreas dan segala macam gitu. Jadi memang sudah saya putuskan untuk pasrah untuk dilakukan pengangkatan kantung batu empedunya. Ini adalah kali keduanya kami ke rumah sakit Palembang ini teman-teman. Pertama itu konsultasi di poli bedah gitu teman-teman, untuk sama dokter yang ahlinya gitu, dan akhirnya ditentukan jadwal itu untuk dilakukan tindakan setelah dilakukan pemeriksaan cek lab dulu ya teman-teman. Cek lab dipastikan nggak ada masalah untuk dilakukan operasi itu. Akhirnya ya kita bisa masuk rumah sakit untuk dilakukan tindakan. Dan yang pastinya kita sudah mengurus segala administrasinya ya teman-teman, prosedur yang berlaku, karena kita sendiri menggunakan BPJS ini teman-teman untuk operasi endoskopi pengangkatan batu empedu ini. Jadi pengalaman saya minggu lalu itu ketika dilakukan tindakan itu teman-teman, jadi kita berangkat ke Palembang itu saya sendiri teman-teman, bawa mobil ditemenin istri sama anak ya. Karena setelah sampai di Palembang kita sudah mengurus segala administrasi, sudah dapat kamar untuk rawat inapnya, dan ternyata anak kecil itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh berada di kamar ya. Jadi terpaksa kami harus bolak-balik Palembang Prabu Muli Palembang untuk mengantarkan anak dititipkan ke orang tua, karena yang harusnya yang bisa mendampingi saya itu cuma satu orang, akhirnya istri saya yang mendampingi. Jadi singkatnya kami mulai masuk kamar itu sore hari teman-teman. Setelah anak saya titipkan sama orang tua, kami kembali ke Palembang. Sore harinya kita masuk kamar ya, untuk besok dilakukan tindakan. Itu kita berangkat hari Kamis, jadi hari Jumatnya itu Jumat sekitar jam 9 sudah mulai dilakukan operasi. Operasinya itu cuman kalau nggak salah 1 jaman ya teman-teman. Nah itu waktu di operasi saya nggak merasakan apa-apa karena dibius total teman-teman, walaupun cuman 3 titik atau 3 lubang ya. Saya itu mulai sadar ketika dibawa kembali ke kamar tempat kita dirawat ya teman-teman. Itu saya sudah mulai sadar, dan ketika sampai di kamar itu sudah sadar sepenuhnya. Di hari yang sama itu sore harinya itu saya sudah bisa sholat teman-teman. Walaupun ini terasa sakit ya, yang terutama di bagian perut, di bagian pusat itu teman-teman, itu yang kalau kita sendawa atau batuk gitu ya, itu terasa kencang, terasa sakit gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa duduk, malahan sudah bisa sholat ya, sholat sholatnya sholat biasa teman-teman, duduk bukan sholat duduk itu ya, sholat biasa itu sudah bisa saya lakukan gitu. Dan ternyata memang batunya itu yang bisa kita lihat itu di dalam botol itu ya teman-teman, itu memang ada yang satu yang besar, yang lainnya kecil-kecil seperti biji jambu itu ya teman-teman, seperti biji jambu itu, jambu klutuk gitu ya. Nah itu teman-teman.
Nah, pasca operasi itu sebetulnya besoknya gitu hari Sabtu teman-teman kita udah minta pulang ya teman-teman, karena pengalaman teman saya pernah juga operasi seperti saya ini, dia besoknya itu sudah boleh pulang teman-teman. Tapi karena ini ada peraturan baru ya, peraturan dari BPJS gitu, minimal itu untuk perawatan itu 3 hari di rumah sakit teman-teman baru diizinkan pulang ya. Walaupun dokternya sudah mengizinkan, tapi sesuai peraturan ya akhirnya kita ikutin. Dan qadarullah akhirnya hari Minggu itu kita sudah bisa pulang teman-teman. Dan itu saya pulang dari Palembang, dari rumah sakit sampai ke rumah itu udah nyetir sendiri teman-teman, karena kita berangkat sendiri dan pulang sendiri teman-teman. Dan itulah pengalaman kami mengalami operasi pengangkatan batu empedu dengan cara endoskopi itu ya teman-teman. Nah, di sini saya mau sharing lah untuk teman-teman agar nggak terjadi pada teman-teman semua apa yang saya alami itu, karena penyebab batu empedu ini salah satunya adalah gaya hidup teman-teman. Jadi pola makan ya terutama. Ya kita harus benar-benar menjaga pola makan teman-teman. Batu empedu itu kan penyebabnya adalah penumpukan kolesterol seperti itu kan, baik dari makanan ataupun kolesterol yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri gitu. Terutama yang kita bisa jaga ya dari makanan ya teman-teman, jenis makanan yang bersantan gitu atau yang berlemak gitu kan. Ya bukannya nggak boleh, tapi ya harus inilah apa namanya dijaga ya. Jangan, lebih baik kita itu makan makanan sehat yang nggak mengandung MSG, buah-buahan, sayur-sayuran. Memang saya akuin itu saya agak kurang teman-teman. Memang sukanya makanan apalagi mie instan gitu ya, itu memang favorit saya teman-teman. Tapi ini untuk pelajaran, dan saya sudah banyak mencari informasi dari penyintas lain yang sudah mengalami operasi pengangkatan empedu ini ya. Jadi kedepannya justru pola hidup, pola makan itu jadi lebih baik teman-teman, karena sadar akan kesalahan yang telah dilakukan yang lalu itu berakibat akhirnya nggak punya lagi kantung empedu ya. Dan ya kita udah nggak punya lagi satu organ yang penting. Nggak penting, memang penting teman-teman. Jadi ya kita harus jaga jangan sampai seperti liver kita ini bekerjanya nggak ngoyo lagi gitu kan, karena dia bekerja sendirian gitu. Kantung empedu udah nggak ada lagi kita gitu. Ya itu aja teman-teman yang bisa saya sharing ya. Dan pasca operasi itu 1 minggu itu saya sudah alhamdulillah sudah, insya Allah sudah sehat gitu teman-teman. Ya seperti sedia kala, nggak ada nggak ada rasa gimana gitu yang sakit di bagian perut ketika misalkan kita batuk atau cegukan gitu ya teman-teman. Itu udah nggak terasa lagi, sudah kembali normal seperti itu teman-teman. Ya inilah pengalaman hidup yang bisa saya sharing. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita dalam keadaan sehat selalu, menjaga pola makan, pola hidup teratur gitu teman-teman ya, olahraga yang teratur gitu. Ya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu aja teman-teman yang bisa saya sharing. Insya Allah kita bakal ketemu di video-video lainnya. Ini memang spesial saya dulukan ini videonya ini. Harusnya ini masih banyak video yang lain yang ya terutama di Honest Channel kan videonya jalan-jalan gitu teman-teman. Oke itu aja teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.